Om Swastiastu. Selamat pagi, apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Bapak ucapkan terima kasih terhadap anak-anak yang sudah bergabung pada kelas hari ini. Walaupun dalam kondisi masih masa pandemi ini, kita harus tetap semangat dalam belajar online ini dan tidak boleh patah menyerah. Pokoknya selalu semangat dalam belajar online ini. Baik, Pak yaitu Manenyoman Alit di antara bisa dipanggil Pak Pande atau Pak Alit. Di sini Bapak merupakan mahasiswa PPL dari kampus Universitas Indonesia atau yang sering disebut kampus UPI. Di sini Bapak akan menggantikan Bapak Surahmayun selama 2 bulan ke depan ini mengajarkan seni budaya di kelas IPS 1 dan IPS 2. Baik, untuk penilaian dalam kelas seni budaya ini anak-anak tidak usah khawatir karena Bapak akan selalu memberikan nilai plus terhadap anak-anak yang selalu inovatif, kreatif, dan rajin terhadap tugas yang Bapak berikan. Jadi ayo kejarlah nilai plus ini agar bisa membantu nilai anak di semesteran ini. Dan pelajaran seni budaya ini bersifat memahami dan menyenangkan. Baik, pada pertemuan 11 ini Bapak akan memberikan materi yaitu seni peran dalam teater modern. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita membaca tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran hari ini bisa dibaca dalam slide selanjutnya. Seni peran dalam teater modern. A. Tokoh dan penokohan. Teater adalah seni pementasan yang dimainkan di atas pentas dan disaksikan oleh penonton. Teater selalu bersinggungan dengan drama, sandiwara, dan tonil. Jenis-jenis teater. 1. Teater boneka. Teater boneka sudah ada sejak zaman India kuno, Mesir kuno, dan Yunani kuno. Boneka sering digunakan untuk menceritakan legenda atau kisah-kisah religius. Ada banyak jenis boneka dimainkan dengan cara yang berbeda. Contohnya seperti 1. Boneka tangan dimainkan dengan cara pakai di tangan. 2. Boneka tongkat dimainkan dengan digerakkan menggunakan tongkat. 3. Boneka tali atau marionette dimainkan dengan cara menggerakkan kayu silang di tempat tali boneka yang dikaitkan. Berikut ini adalah contoh dari gambar teater boneka. 2. Drama musikal. Pertunjukan teater yang menggabungkan seni menyanyi, menari, dan akting, mendepankan unsur musik, nyanyian, dan gerak dialog para pemainnya. Maksudnya drama musikal yaitu di mana dalam teater ini hanya mendapatkan seni menyanyi, menari, dan akting, dan mendapatkan unsur musiknya. 3. Teater gerak. Teater gerak merupakan pertunjukan teater yang unsur utamanya gerak dan ekspresi wajah pemainnya. Maksudnya di sini yaitu dalam pementasan teater gerak yang diutamakan yaitu gerak dan ekspresi wajah pemainnya. Selain unsur itu hanya sebagai unsur pendukung saja. 4. Teater dramatik. Dramatik adalah istilah digunakan untuk menyebut pertunjukan teater yang berdasarkan pada dramatika lakon yang dipentaskan. 5. Teatrikalisasi puisi. Teatrikalisasi puisi adalah pertunjukan teater yang dibuat berdasarkan karya sastra puisi. Karya puisi yang biasanya hanya dibacakan dicoba untuk diperankan di atas pentas. Dalam proses penciptaan teater, setidaknya ada 4 unsur penting di dalamnya yaitu 1. Lakon atau cerita yang ditampilkan dapat berwujud naskah, skenario tertulis atau skenario tidak tertulis, tulisan. 2.
pemain yaitu orang yang membawakan lakon. 3. Yaitu sutradara sebagai penata pementasan di panggung. 4. Penonton yaitu sekelompok orang yang menyerahkan sebagian dari waktunya untuk menjadi bagian dari tokoh yang tampil dalam suatu lakon dan menikmatinya. Tokoh adalah individu yang mengalami peristiwa atau pelaku cerita. Penokohan adalah penciptaan karakter antar tokoh. Penokohan atau perwatakan dalam sebuah lakon memegang peranan yang sangat penting. Tanpa perwatakan tidak akan ada cerita dari plot. B. Karakter. Karakter adalah jenis peran yang akan dimainkan. Karakter diciptakan oleh penulis lakon berdasarkan perkembangan tertentu. Karakter berbeda dengan penokohan. Penokohan adalah proses kerja untuk memainkan peran yang ada dalam naskah lakon. Dalam teater ada 4 macam jenis karakter, yaitu 1. Flat karakter, 2. Round karakter, 3. Teatrikal, 4. Karikatural. Dimensi-dimensi karakter. Karakter memiliki dimensi-dimensi yang khas dalam penciptaannya. Ada 3 dimensi yang menyertai karakter tokoh, yaitu A. Dimensi fisiologis. Dimensi fisiologis adalah dimensi karakter berdasarkan ciri-ciri seorang tokoh seperti usia, jenis kelamin, keadaan fisik, dan ciri-ciri muka. Contohnya yaitu tokoh kakek diberi karakter penyayang, bijaksana, kuno. B. Dimensi sosiologis. Dimensi sosiologis adalah dimensi karakter berdasarkan latar belakang sosial kemasyarakatan yang meliputi status sosial, pekerjaan, jabatan, pendidikan, pandangan hidup, ideologi, agama, aktivitas sosial, organisasi, hobi, suku, ras, dan keturunan. Contohnya seperti tokoh kaya diberi karakter sombong, semena-mena, atau kikir. C. Dimensi psikologis. Dimensi psikologis adalah dimensi karakter berdasarkan latar belakang kejiwaan yang dimiliki oleh seseorang tokoh, seperti tentang mentalitas, temperamen, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional. Contohnya yaitu tokoh yang menderita karakternya pemurung, curiga, atau pendendam. C. Konsep dan teknik seni peran. Posisi kunci dalam pementasan adalah pemain teater. Teater menggunakan media manusia sebagai alat utama pernyataan dirinya. Pemain teater juga merupakan sebuah seni. Setiap karya seni memiliki 3 tuntutan, yaitu bakat, studi, dan praktik. Baik, sekian materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan kata dalam penyampaian materi tadi. Baik, sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa dengan pembelajaran minggu depan. Bapak tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.